wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di hari ini kita masuk di syurut al-mufti, syarat al-mufti, orang yang berfatwa atau yang diambil fatwanya. Ini juga bagus, alhamdulillah, pembahasan yang diikutkan dalam usul fikih. Karena kan usul fikih ini jika seorang mampu memahami dengan baik, maka dia akan menjadi mujtahid. Bisa mengambil pendalilan dari nas, kan begitu? Di antara syarat al-mufti, dia bisa seperti itu. Nah, sekarang lihat yang dikatakan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala syurutul mufti wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi. Ulang. Wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa fara'an, khilafan wa madhaban, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihadi arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbati al ahkami minan nahwi wal lugati wa ma'rifati ar-rijali wa tafsiri allati wa tafsiri al ayati al waridati fil ahkami wal akhbari wal waridati fiha. Ada maka? Al waridati fiha. Baik. Kata beliau syurutul mufti. Lihat baik-baik. Syarat mufti. Kata beliau min syartil mufti. Di antara syarat al-mufti, orang yang berfatwa. Ayyakuna aliman bil fikhi. Satu. Dia paham fikih. Aslan wa far'a. Asal dan furu'nya. Cabang-cabangnya. Yang ada perselisihannya. Khilafan wa madhaba, perselisihan dan madhabnya. Jangan sampai kita bilang ini madhab Syafi'iyah ternyata bukan. Atau bilang madhab Malikiyah ternyata apa? Bukan. Dan harus tahu juga kalau ada perselisihan. Kalau ada apa? Perselisihan. Dipahami ini, jangan sampai kita menukil kesepakatan ternyata diperselisihkan. Paham ya? Itu syarat mufti. Jangan sampai ini sepakat ulama. Padahal ada perselisihan. Harus dia tahu. Terus itu syarat pertama. Syarat kedua, ayyakuna kamilal alati fil ijtihad. Harus sempurna alatnya dalam berijtihad. Paham kan? Seperti apa misalnya? Sebentar akan disebutkan itu alat-alatnya. Arifan bima yuhtaju ilai istimbatil ahkam. Mengetahui apa yang dibutuhkan kepadanya dalam mengambil hukum. Minan nahwi, berupa ilmu nahwu. Kalau mau berfatwa harus punya ilmu nahwu. Wal lugati, ilmu bahasa, sorof, balago, misalnya kalau dibutuhkan balago, keindahan kata. Wa ma'rifatir rijal, mengetahui rijal, maksudnya mustalah hadis. Dia punya ilmu mustalah. Wa tafsiril ayat al-waridati bil ahkam, dan mengetahui tafsir ayat yang ada dalam ahkam itu. Dia baca, kalau terkait dengan ayat-ayat ahkam, dia baca tafsirnya. Jangan langsung dia bicara, jangan sampai keluar dari penafsiran. Wal akhbar al-waridati fiha, dan juga mengetahui tafsir hadis-hadis yang ada di dalamnya, dalam hukum itu. Jadi ini yang disebutkan, harus sempurna alatnya. Dan dia tahu pembahasan itu, walaupun nanti dibolehkan kan mufti muqayyad. Dia hanya bisa berfatwa di masalah wudu. Yang penting dia tahu ayat-ayat terkait dengan wudu, perselisihan dalam wudu. Paham ya? Itu yang disebutkan. Terus Qala musannif, qala syarih hafizahullahu ta'ala, lamma faragha al-musannifu minal kalami alal adillati syar'a yatakallamu ala sifati man yastagilu bil adillati wa huwa mujtahidu
fadzakara syurutahu wa hadza maslakun li ba'di al-usuliyina wa huwa ta'biru Ulang. wa huwa ta'biruna wa huwa Nggak panjang kah atau pendek? wa huwa tabiru wa huwa Ulang. takiruna Ulang. wa huwa takiru mabhasi al-ijtihadi an mabhasi al-adillati wa al-aktsaruna qaddamu baba al-ijtihadi ala mabhasi al-adillati Ulang. ala mabahisi al-adillati lianna min amalil mujtahidi. Batal ini terakhir ya. Masih panjang perjalanannya. Qauluhu Sudah sampai situ dulu. Lamma faragol musannifu tatkala penulis selesai. Minal kalami alal adillati. Dari berbicara terhadap dalil-dalil. Syara'a. Maka belum mulai. Yatakallam ala sifati man yastagil bil adillah. Sekarang belum memulai berbicara atas sifat orang yang sibuk dengan dalil itu. Kan al-mufti itu kan orang yang sibuk dengan mengeluarkan apa? Dalil. Kita dibilang, kalau kita bilang ini adalah mufti, berarti dia adalah orang yang sibuk. Paham kan? Menyampaikan dalil. Ya kan? Mengambil istimbat dari dalil. Itu kalau antum bilang ini adalah mufti. Paham kan? Maka perlu dibahas. Wahwal mujtahid, yaitu si mujtahid. Fadzakara syurutahu, maka belum menyebutkan syarat-syaratnya. Wahada maslakun, ini adalah cara yang ditempuh li ba'dil usulin oleh sebagian ahli usul. Wa ta'khiru mabahatil ijtihad, yaitu mengakhirkan pembahasan ijtihad. An mabahatil adillah, daripada pembahasan dalil. Wal aksarun qaddamu babal ijtihad, kebanyakan mendahulukan bab ijtihad ala mabahatil adillah, di atas pembahasan dalil. Li'annaha min amalil mujtahid, karena pembahasan tentang dalil itu termasuk tugasnya al-mujtahid. Qauluhu wa min syartil mufti ay al-mujtahidu wal mufti ismun fa'ilin man afta ar-rubai wa masdaru min afta ar-rubai wa masdaruhu al-ifta'u qala fil qamusi abta'u fil amri. Ulang. Abtahu fil amri abanahu lahu wal futiya wal futwa wa taftahu ma afta bihi al faqihu wal muradu huna al mukhbiru an hukmin syar'iyyin walil mufti syurutun la yakunu solihan lil ifta'i illa biha dzakarul musannifu ba'dan minha. Wa qawluhu an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa fara'an khilafan wa madhhaban. Hadha syartu al-awwalu min syuruti al-mujtahidi wa innama usturita ilmuhu bil fiqhi li'annahu al-maqsudu bil muradu bil fiqhi. Apa ulang? Gimana bacanya ini? Li'annahu. Jangan Jangan suka tambah huruf, jangan suka tambah. Baca saja yang ada. Li'annahu al-maqsudu al-muradu bil fiqhi. Tidak ada wawunya. Wal muradu bil fiqhi huna masailul fiqhi. Walaysa al-muradu ma taqaddama fil awwalil waraqati. Ulang. Ma taqaddama fil awwalil waraqati. Ulang, saya tidak dengar. Walaysa al-muradu ma taqaddama fi awwalil waraqati. Tadi fil begitu. Dengan antum tambahkan al. Nah, fi saja. Fi awwalil waraqati. Kan jadi naat, tidak cocok naat masa al waraqat. Naatnya al awal. Kalau antum baca ma'rifah. Kata beliau, qauluhu, perkataannya min wa min syartil mufti, termasuk syarat orang yang berfatwa. Ya ay al-mujtahid, yaitu syarat al-mujtahid. Wal mufti ismu fa'il min afta. Itu mufti isim fa'il dari kata afta. Ar-rubai, 4 huruf. Afta, 4 huruf.
Wa masdaruhu al-ifta. Karena afta yufti ifta. Sama dengan akroma yukrimu ikrom. Paham kan? Wa masdarnya. Qala fil kamus aftahu fil amr. Berkata dalam kamus aftah, diaftakan dalam perkara itu. Apa artinya? Abanahu lahu. Dia menjelaskan kepadanya. Wal futya wal futya wal futya wal futya wal futwa wa taftah. Antum juga boleh fathah. Berarti wal fatwa. Gitu maksudnya. Apa maksudnya wa taftah? Kamu boleh fathah. Faknya. Jika boleh futya, futwa, wa taftah. Dan kamu fathah juga boleh. Berarti antum baca apa? Wa fatwa. Jadi boleh futya, futwa, fatwa. Wa taftah. Kamu fathah. Iya. Ma'afta bihil faqih. Semua itu berarti apa yang difatwakan oleh ahli fikih. Oleh si faqih yang paham fikih. Wal muradu huna, yang diinginkan dengan mufti di sini, al-mukhbir an hukmin syar'i, yang mengabarkan hukum syar'i. Itulah mufti, yang memberitakan, yang mengabarkan hukum syar'i. Untuk orang yang berfatwa, ada syarat-syarat. La yakunu sholihan lil ifta illa biha. Tidak bisa dia sebagai orang yang bisa berfatwa kecuali dengan syarat itu. Dzakarul musannifu ba'daha minha. Penulis menyebutkan sebagiannya. Jadi yang disebut oleh penulis itu bukan semuanya. Itu baru sebagiannya. Qauluhu, perkataannya, an yakuna aliman bil fikhi aslan wa far'a. Harus dia paham fikih asal dan fara'nya. Khilafan wa madhaba. Khilaf dan madhabnya. Ya, yaitu perselisihan ulama. Supaya dia tidak berfatwa yang menyelisih apa yang mereka katakan. Karena kalau sudah ada dua pendapat, tidak boleh kita buat pendapat ketiga. Paham ini? Kalau ada 3 pendapat, tidak boleh kita buat 4 pendapat. Tidak boleh. Harus. Karena kalau kita buat ketiga, padahal cuma 2, berarti 2 itu batil. Berarti ada satu masa kosong dari kebenaran. Salah besar. Aduh, paham ini? Salah besar. Tidak boleh. Iya. Harus ikut pendapat saja sebelumnya diuraikan, baru uraikan yang kuat. Paham maksudnya? Itu yang harus disebutkan. Jangan, tidak boleh. Sekarang, karena banyak orang berfatwa padahal dia tidak tahu bahasa Arab, akhirnya dia selisih fatwanya ulama. Dia adakan pendapat yang ketiga. Ini masalah. Ini masalah. Berarti ada satu masa kosong dari kebenaran. Kan gini, 2 perselisihan ini, 2 ucapan ini, salah satunya pasti benar. Tinggal kita cari dalilnya. Kalau kita adakan ketiga, berarti dua-duanya itu batil. Berarti pernah ada kosong satu waktu dari kebenaran. Tidak mungkin. Karena akan terus ada kebenaran di setiap masa. Ini kata beliau disebut oleh penulis ini. Ya. Inilah syarat pertama dari syarat mujtahid. Inna masturito ilmuhu bil fikih. Terlain dipersyaratkan dia punya ilmu tentang fikih. Li'annahul maksud. Karena biasanya kan ahli fikih itu, fatwa itu berputar pada fikih. Karena masalah akidah kan jelas kalau masalah keyakinan. Iya. Itu dipersyaratkan di situ. Wal muradu bil fikih una, yang diinginkan dengan fikih di sini masailul fikih, masalah fikih. Walaisal muradu ma taqaddam fi awwali al waraqat. Bukan diinginkan apa yang telah lewat di awal waraqat, pengertian dulu di sana. Tsumma qala wa huwa ma'rifatu al-ahkami syar'iyyati li alla yasiru al-ma'na an yakuna 'aliman bi ma'rifati al-ahkami wa hadha ghairu muradin wal muradu bi. Dan kata beliau, yaitu mengenal hukum syariah. Supaya tidak jadi maknanya ayakuna aliman bima'rifatil ahkam syariah. Kan di awal dulu, fikih artinya mengenal hukum syar'i. Bukan itu di sini. Di sini bukan mengenal hukum syar'i, tapi mengenal masalah rinci dalam fikih. Karena maknanya akan menjadi dia mengetahui, dia tahu tentang
hukum-hukum syar'i. Ini tidak diinginkan, bukan ini. Dia mengenal masalah, bukan mengenal hukum wajib, haram, mubah, bukan. Tapi mengenal masalah-masalah yang haram, yang mubah, yang wajib. Terus. Wal muradu biqaulihi aslan wa far'an. Usulul fikhi wa furu'uhu fa usulul fikhi adillatu al-fikhi al-ijmaliyatu wa kaifiyatu al-istifadati minha wa furu'uhu masailuhu al-juz'iyatu. Baik, yang diinginkan dengan ucapannya aslan wa far'a, dia harus tahu usul dan fara'nya. Apa itu usul? Maksudnya adalah usulul fikih wa furu'ihi. Usul fikih dan cabang-cabangnya. Fa usul fikih, adillah fikih, dalil-dalil fikih secara ijmal. Kalau ada perintah itu wajib, kalau ada larangan itu haram. Paham maksudnya? Itu dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatul istifadati minha, cara mengambil faedah dari dalil itu namanya dia punya ilmu usul fikih. Wa furu'uhu, dan dia tahu cabangnya. Maksudnya apa? Masailul juz'iyah, masalah-masalah dalam fikih. Dia tahu usul fikih dan dia tahu fikih. Dia tahu usul fikih dan dia tahu fikih. Wa fi idkhali usulul fikhi fil fikhi. Ulang. Wa fi idkhali usulul fikhi Kenapa lu? usulul fikhi. Kenapa lu? Mudah. Sebagai apa? Kenapa idkhalu usulu? Kenapa antum baca usulu? Maful fil mudhari. Masa usulu fi'il mudhari? Wazan apa itu? Ada fi'il mudhari usulu ya? Usulu. Ada fi'il mudhari usulu ya? Yang ada itu yakulu, akulu, nakulu. Tidak ada usulu, tidak ada ukulu. Tidak ada pernah fi'il mudhari yang begitu. Fil madi Ustaz. Tidak ada fi'il madi yang wazan usulu. Tidak ada fi'il madi yang berwazan usulu. Hanya 22 wazan fi'il. Dan 22 itu tidak ada yang wazan usulu. Fu'ulu. Yang ada itu berarti ini kan 4 huruf. Ini 4 huruf. Fi'il madhi itu kalau 4 huruf, maka dia punya 4 wazan. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala. Tidak ada itu. Berarti lihat, tidak ada usulu. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala. Tidak ada. Apa dia? Isim. Pertama antum tentukan isim atau fi'il ini. Isim Ustaz. Ya sudah baca. Usula Baca dari awal. wa fi idkhali usulul fikhi. Kenapa lu? Itu pertanyaannya. Sebagai apa dia itu? Salah Ustaz, sebagai naat dari idkhal. Pertanyaan saya begini. Idkhal itu nakir atau ma'rifah? Nakir Ustaz. Nakir. Usul al-fiqih, ma'rifah atau nakir? Usul al-fiqih, ma'rifah atau nakir? ma'rifah Ustaz. Kenapa ma'rifah? Disandarkan kepada al. Sudah. Berarti usulil sebagai mudhafun ilaih. Itu dia. Wa fi idkhali usulil fikhi wa fil fikhi. Ada wa-nya lagi. Tidak ada Ustaz. Jangan suka tambah. Wa fi idkhali usulil fikhi fi al fikhi kama yadullu alaihi qauluhu an yakuna aliman bil fikhi aslan musamahatun lianna usula. Ulang dah, jangan tambah-tambah, jangan tambah-tambah. Baca sesuai dengan yang ditulis.
lianna usula al-fiqhi laisa dakhilan fil fiqhi illa in kana yuridu bil asli ummahati al-masaili allati hiya ummahatu al-masaili allati hiya kal qawaidi lakin yafutuhu at-tanbihu ala ma'rifati usulil fiqhi lil mujtahidi lianna an yadkhula fil qawlihi illa an yadkhula fi qawlihi kamila al-alati kama sayati insyaallah. Baik. Kata beliau, dalam memasukkan usul fikih dalam pembahasan fikih, karena beda usul fikih, beda fikih. Paham ya? Seharusnya beliau hanya katakan dulu di awal, aliman bil fikih. Nah, seperti itu dulu. Karena nanti itu usul fikih masuk di ilmul alat. Kamilul alat. Paham maksudnya? Sekarang beliau gabungkan antara fikih dan usul fikih di sini. Makanya beliau dikritik di sini. Dalam memasukkan usul fikih dalam fikih, sebagaimana ditunjukkan oleh ucapan beliau ayyakuna aliman bil fikih asla. Ini musamaha, ini bermudahan. Ini adalah bermudahan dari penulis. Lianna usulal fikih laisa dakhilan fil fikih. Karena usul fikih itu tidak masuk dalam fikih. Illa in kana yuridu bil asli, kecuali beliau inginkan dengan asal. Di sini ummahatul masail, masalah-masalah pokok. Allati hiya kal qawaid, yang dia itu sudah seperti kaidah. Maksudnya yang beliau inginkan dengan usul bukan usul fikih, tapi usul al-masail. Masalah-masalah pokok dalam pembahasan fikih. Lakin yafutuhu tambih, tapi kalau kita bilang seperti itu, berarti luput beliau mengingatkan untuk mengenal usul fikih bagi mujtahid. Illa kecuali ayyadakula fi qawlihi, kecuali beliau akan masukkan dalam ucapannya kamilul alah. Sebenarnya, tapi kan beliau langsung bilang tuh kamilul alah maksudnya nahwu, lugha. Paham ini? Seandainya beliau bilang kamilul alah, diantaranya usul fikih, usul hadis, itu masuk. Iya. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah. Qala Ibnul Jauzi, qala al-ulama'u minal wajibi 'ala al-fiqhi ala al-faqihi al-faqihi Ya, ini baru. al-lazimi lahu talabul wukufi ala haqaiqi al-adillati wa awda'iha allati hiya mabaniu qawaidi syar'i. Baik, sampai situ. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi. Qala ulama, berkata ulama, minal wajib alal faqih, termasuk perkara yang wajib bagi al-faqih. Orang yang faqih. Al-lazim lahu, yang harus baginya. Tolabul wukuf ala haqaqil adillah. Harus cari ya al-wukuf, tempat sandaran di atas hakikat dari dalil-dalil wa udho'iha, dan pembahasannya. Allati hiya mabani qawaidul syar'i, yang dia merupakan bangunan dari kaidah syar'i, yaitu dia cari pendalilan-pendalilan pokok. Dia cari pendalilan-pendalilan asal yang menjadi bangunan syariat. Kan ada banyak dalil. Banyak dalil, misalnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faraddun. Ini adalah dalil pokok. Semua amalan yang diadakan selain dari syariat berarti itu adalah salah. Demikian pula di antara dalil pokok, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kan berdalil dalam banyak bab nanti. Dalam banyak apa? Bab. Itu bagi si faqih harus cari dalil-dalil pokok dalam pembahasan. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Masih ada kunawe? Masih jauh. Tidak lancar. Jauh dari lancar. Kurang latihan.
Nah, itu maksudnya kalau sudah ada dikaji sebelumnya. Kalau belum kan masalah baru. Itu yang dikaji lagi dengan dalil yang ada. Misalnya kalau sudah Syekh Utsaimin jelaskan itu hukumnya, Syekh bin Baz, kita ikut itu. Nah, kalau baru muncul, baru lagi kita cari dalil yang masalah ini. Itu maksudnya sebelumnya sudah ada pendapat. Nah,